Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Berikut kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai isu kontemporer proxy war. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari subkelompok 3 angkatan 29 latihan dasar CPNS PPSDM Bandung. Saya sendiri bernama Sheila Tehu Salawani SH. Jabatan saya adalah ahli pertama auditor. Berikut rekan saya. Dan saya Muhammad Hilmi Azizi, jabatan ahli pertama Peranata Hubungan Masyarakat. Baik, selanjutnya kami akan masuk dalam pemaparan sebagai berikut. Latar belakang atau gambaran umum yang kami pakai adalah sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah banyak negara yang menjajah Indonesia demi memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, masih juga ada negara yang mencoba untuk menjajah dan menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dahulu, Indonesia berusaha dikuasai dengan perang secara fisik. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk perang kini telah bergeser. Perang masa kini yang patut diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah proxy war. Proxy war sendiri merupakan perang yang bukan melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik ekonomi, sosial, dan budaya termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya. Yang termasuk dalam proxy war, disadari atau tidak disadari, bangsa kita sedang menghadapi berbagai persoalan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jika tidak disikapi dengan baik. Lantas, apa-apa saja permasalahan yang termasuk ke dalam proxy war tersebut? Yang pertama adalah merebaknya hoax atau disinformasi atau berita bohong di kalangan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan. Lalu yang kedua yakni Hallyu Wave Korea yang saat ini sedang merebak di kalangan generasi muda atau remaja. Dan yang ketiga adalah dominasi produk asing yang semakin hari semakin memenuhi pangsa pasar di negara ini. Kita akan membahas dan membedah ketiga topik utama ini dengan analisa pentahelix, yakni analisa dari segi pemerintah, lalu juga dari segi akademisi, media, komunitas atau masyarakat, dan mari kita bahas satu persatu. Baik, untuk metode pentahelix dari isu hoax sendiri, analisa kami dari segi pemerintah adalah kurangnya pengawasan pemerintah terhadap media sosial dan media baru. Dari segi akademisi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan maupun informasi yang akuntabel. Dari segi bisnis, terdapat pihak-pihak konglomerasi yang memanfaatkan media sosial untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Dari segi community, adanya keinginan untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi baru di dalam komunitas tanpa memilah-memilih kebenaran dari informasi tersebut. Dan dari segi media, informasi yang belum jelas kebenarannya dapat dengan mudah terpublikasi dengan adanya media baru. Ya, itu tadi analisa metode pentahelix mengenai penyebaran hoax. Dan kita berlanjut sekarang akan mengupas dengan analisa pentahelix mengenai topik budaya Korea yang semakin membudaya di negara Indonesia. Dari segi government, ini pemerintah kurang tegas dalam regulasi untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Lalu dari segi akademis, kurangnya juga edukasi terhadap penanaman nilai-nilai cinta tanah air dan bangga akan budaya Indonesia terhadap masyarakat. Dari segi bisnis, ini untuk memudahkan penjualan produk Korea di Indonesia. Tentu saja ketika budayanya sudah disukai oleh warga masyarakat Indonesia, produk juga akan lebih mudah disukai dan menjadi komoditi di negara ini.
Lalu komunitas atau masyarakat generasi muda ini kebanyakan yang ingin menjadi pusat perhatian atau trend center di dalam lingkungannya. Dan dari segi media, adanya persoalan ini karena kurangnya tanggung jawab moral media dalam memuat konten yang berpengaruh terhadap kecintaan masyarakat pada budaya Indonesia. Jadi seyogianya media jangan hanya memikirkan masalah bisnisnya saja, tapi juga ada tanggung jawab moral media untuk dapat mengedukasi masyarakat, menumbuhkan cinta tanah air dan bangga akan budayanya. Iya, baik. Dan yang terakhir untuk metode Pentahelix, tunggu. DPA ini apa tadi? Dominasi produksi. Aduh, gue yang kasih singkatan. Oke. Bego lah. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, metode Pentahelix untuk isu dominasi produk asing di Indonesia, dari segi pemerintah, dirasanya itu kurang banyak regulasi yang membatasi masuknya produk asing ke Indonesia. Dan dari segi akademis, kurangnya edukasi terhadap UMKM untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dan mempunyai daya saing internasional. Padahal sejogja Indonesia itu sudah menghasilkan sangat banyak sumber daya alam yang mumpuni. Tapi karena kualitas UMKM kita yang belum terupgrade, makanya produk-produk yang dihasilkan itu masih kurang bersaing di pasar internasional. Dari segi bisnis, mudahnya investasi asing di Indonesia. Dari segi komunitas, paradigma masyarakat yang masih merasa bangga menggunakan produk asing dibanding produk lokal. Apalagi ketika banyak masyarakat yang masih lebih mengutamakan brand ketimbang kualitas itu sendiri. Dan yang terakhir itu dari segi media, kurangnya tanggung jawab moral media dalam mempromosikan produk lokal secara terjangkau. Baik, tadi kita sudah mengupas ketiga topik proxy war, dan kini kita akan membedahnya lagi dan menganalisa mana skala prioritas dari ketiga topik tersebut yang akan kita pilih untuk dapat dibahas dan dibedah lebih lanjut dengan metode USG, di mana U ini adalah urgensitas, lalu S-nya ini merupakan seriousness, dan G-nya ini merupakan growth. Baik, untuk yang kasus pertama, maraknya beredar berita hoax atau disinformasi, dari segi urgensitas ini nilainya kami berikan poin 5 atau sangat mendesak, dan dari seriousness juga poinnya 5 sangat mendesak, dan growth-nya 5 sangat mendesak, hingga total dari prioritasnya ini menjadi poinnya 15. Lalu Hallyu Wave Korea pada generasi muda, total keseluruhan prioritasnya menjadi angka 10, dan dominasi produk asing di Indonesia nilai prioritasnya adalah 11, sehingga melihat dari skala prioritas, poin yang paling tertinggi yakni kasus yang pertama, yakni maraknya beredar hoax atau berita bohong dan disinformasi. Maka kami putuskan untuk membedah lebih lanjut mengenai kasus maraknya beredar berita hoax atau disinformasi yang sampai dengan hari ini masih beredar di tengah masyarakat, sangat meresahkan masyarakat, dan perlu untuk ditangani lebih lanjut. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama analisis isu menggunakan metode USG. Saat ini, kalau dari analisis isu menggunakan metode Fishbone, untuk maraknya persebaran hoax dan disinformasi, kita akan memulai dari bagian ekornya, di mana ekornya itu merupakan sebab. Dari segi literasi, kita bisa melihat bahwa kurangnya minat baca masyarakat menyebabkan masyarakat itu menjadi mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa mengkonfirmasi kebenarannya. Lalu dari konflik kepentingan, itu adanya pihak-pihak yang memanfaatkan media untuk menyebarkan hoax demi kepentingan mereka. Kalau dari segi regulasi sendiri, Undang-Undang ITE dianggap masih multitafsir, sehingga penegakan hukum terhadap penyebaran hoax belum efektif dan efisien. Dan dari segi teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat, itu membuat
akses terhadap informasi lintas batas itu jadi kurang ada batasannya. Maka kalau melihat dari segi literasi, segi konflik kepentingan, regulasi maupun teknologi informasi, hal-hal ini akhirnya berakibat pada maraknya persebaran hoax dan disinformasi di Indonesia sendiri. Baik, tadi kita sudah membedah dari Baik, kita tadi sudah membedah topik hoax dari atau berdasarkan analisa Fishbone. Kini kita akan membedahnya lebih lanjut, lebih rinci dengan metode analisis SWOT atau analisis internal dan juga eksternal, di mana internal terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, sedangkan eksternal yakni opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Baik, kita akan melihat bagaimana sebetulnya kekuatan untuk dapat menyelesaikan persoalan hoax. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak yang jago untuk mengoperasikan teknologi informasi tersebut, terutama adalah anak muda yang sampai dengan saat ini akrab dengan teknologi. Lalu pemerintah daerah juga memiliki Satgas Anti Hoax, meskipun belum seluruhnya memiliki Satgas Anti Hoax, tapi sebagian besar pemerintah daerah sudah memilikinya. Dan yang keempat adalah polisi serta TNI memiliki unit penanganan cybercrime. Tentu ini menjadi salah satu kekuatan yang dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan hoax yang beredar di Indonesia. Lalu dari segi weakness atau kelemahan, bahwasanya tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih kurang. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan maraknya informasi hoax yang dengan mudah disebarluaskan oleh masyarakat yang dengan tidak mengkonfirmasi kebenarannya. Lalu keinginan masyarakat untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan suatu informasi kepada komunitasnya tanpa mengonfirmasi kebenarannya. Dan yang terakhir adalah akses jaringan dan internet belum sepenuhnya merata menyebar di Indonesia yang menyebabkan proses penyebaran informasi yang benar menjadi terhambat. Ya, selanjutnya dari segi opportunity atau peluang, yang mana saat ini sudah banyak juga kampanye anti hoax yang ada di masyarakat, lalu juga adanya media untuk mengecek kebenaran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website, dan media mainstream yang menjadi penyaring dan alat konfirmasi informasi, di mana media mainstream ini dari itu yang kebenarannya lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan threat, ancaman yang terjadi yakni adanya konflik kepentingan, lalu juga konglomerasi dan persaingan usaha maupun politik yang tidak sehat. Tentu saja banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong untuk dapat memenuhi atau menguntungkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Demikian analisa internal dan juga eksternal, dan selanjutnya kita akan membedah dan menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. Ya, baik. Setelah kita menganalisis dengan menggunakan 3 metode, metode pertama adalah metode pentahelix, metode yang kedua adalah metode USG, dan metode terakhir adalah metode Fishbone, serta setelah kita melihat berdasarkan analisis SWOT-nya, berikut adalah alternatif pemecahan masalah yang kami tawarkan untuk kasus penyebaran hoax dan disinformasi ini. Alternatif pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, kami menghimbau untuk menghimpun anak muda untuk mengkampanyekan gerakan anti-hoax melalui berbagai media dan teknologi. Selanjutnya, Satgas Anti-Hoax agar lebih gencar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat memilah dan memilih informasi mana yang patut disebarkan. Yang ketiga, TNI agar dapat memberikan edukasi tentang hoax kepada masyarakat di perbatasan dan atau yang memiliki akses jaringan dan internet yang terbatas. Alternatif pemecahan masalah selanjutnya adalah pemerataan jaringan dan internet oleh pemerintah
Lalu media mainstream agar dapat membuat program acara yang mengedukasi masyarakat mengenai berita bohong dan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah pengawasan unsur masyarakat harus dijaga dan ditingkatkan guna membatasi ruang gerak kelompok tertentu yang memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Ya, demikian presentasi analisa permasalahan kontemporer mengenai proxy war. Saya Hilmi Azizi dan rekan saya Sheila Priscilia Tehusalawani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.